dimulai ya Ibu Anissa? Iya, bisa Pak. Selamat pagi Ibu Anissa Fatmawati. Selamat pagi Pak. Beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Anissa terkait dengan persiapan pembelajaran. Perlu diketahui bahwa praobservasi itu adalah kegiatan yang saya lakukan untuk mengetahui seberapa jauh kesiapan dari Ibu Anissa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang akan saya supervisi pada kegiatan berikutnya. Gini Bu Anissa, apa yang Ibu lakukan ya ketika sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan pembelajaran itu tujuan supaya pencapaian daripada tujuan pembelajaran itu bisa maksimal. Kira-kira apa yang Ibu lakukan sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Untuk tujuan pembelajaran yang saya harapkan itu ada 3 Pak. Yang pertama nanti itu dengan mengamati video atau gambar tentang berbagai contoh teks prosedur, diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi apa itu teks prosedur dengan tepat. Berdasarkan tujuan pembelajaran yang Ibu Anissa sampaikan tadi, berarti kalau boleh saya konfirmasi, tujuan pembelajaran itu Ibu Anissa ambil atau tetapkan berdasarkan telah kurikulum yang Ibu Anissa pakai ya, gitu ya Bu? Iya, jadi tujuan pembelajaran saya itu mengambil dari menelaah dari kurikulum. Iya, jadi sudah jelas, kita lanjut yang berikutnya. Nah, dari tujuan pembelajaran yang Ibu Anissa pilih tadi, saya ingin tahu area pengembangan apa yang tidak dicapai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Untuk area pengembangan yang tidak saya capai itu ada 3 Pak. Untuk yang pertama itu ada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan melalui penilaian atau asesmen. Ada asesmen of learning, as learning, dan for learning itu selama proses pembelajaran. Dan nanti juga ada penilaian sikap, itu juga menggunakan lembar observasi, dan juga ada LKPD. Lalu yang kedua itu ada keterampilan sosial emosional, itu dalam bentuk kegiatan mindfulness, kesadaran diri, dan keterampilan relasi. Lalu yang ketiga itu ada diferensiasi belajar siswa, nanti ada diferensiasi konten, proses, dan produk dengan mengidentifikasi terlebih dahulu atau pemetaan kebutuhan belajar siswa terlebih dahulu. Nanti juga LKPD-nya itu disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa dan menggunakan itu waktunya itu fleksibel. Oke. Iya. Itu sudah dari penjelasan Bu Anissa, berarti sudah area pengembangannya adalah sudah komplit. Berarti begini ya Bu, kalau boleh ini saya katakan bahwa di area pengembangan sudah ada aspek kognitif, tapi yang jelas penilaiannya adalah pada penilaian di semua dan selama proses pembelajaran. Jadi ada as learning, atau learning, dan seterusnya. Juga penilaiannya juga ini luar biasa Bu Anissa. Jadi sudah komplit dan itu sudah dituangkan di dalam LPP-nya Bu Anissa. Jadi nanti saya lihat di bagaimana proses pembelajaran yang akan Ibu Anissa lakukan di kelas nanti. Nah, selanjutnya untuk tidak lama-lama dan untuk efektivitas waktu, untuk tadi tujuan pembelajaran sudah disebutkan dengan jelas, area pengembangannya juga sudah komplit, sudah tentu dan juga komprehensif. Nah, tentunya Ibu Anissa di dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut dengan area pengembangan yang tidak dicapai ini, Ibu Anissa memiliki strategi pembelajaran yang khusus dipersiapkan oleh Ibu Anissa untuk mencapai kedua tersebut. Itu menurut Ibu Anissa bagaimana strateginya dari Ibu Anissa sendiri? Ya, untuk strategi karena modul ajar yang saya rancang ini sudah berdiferensiasi Pak dan sudah terintegrasi dengan keterampilan sosial emosional. Jadi strateginya saya yang pertama itu mengintegrasi dulu CP dan ATP itu tadi dengan kurikulum yang berlaku di kelas 4 ini kurikulum merdeka. Lalu yang kedua saya menggunakan metode observasi, ada juga metode sedikit. Terus yang ketiga itu nanti juga ada emoji expression Pak. Jadi nanti sebelum pembelajaran anak-anak itu nanti diminta untuk mengambil emoji satu persatu sesuai dengan perasaan yang dirasakan pada saat itu. Nanti lalu anak-anak disuruh untuk menjelaskan. Yang keempat itu nanti diferensiasi Pak. Diferensiasi tadi kan ada diferensiasi proses, konten, dan produk. Lalu penilaiannya juga berjenjang atau peer assessment. Dan selama proses pembelajaran juga ada penilaian for learning, as learning, dan out learning. Nah, kira-kira rencananya kapan ini Bu Anissa bisa melaksanakan? Saya akan melaksanakan pembelajaran nanti Pak, jam keempat di kelas 4. Oh, di kelas 4. Oke. Berarti secara keseluruhan persiapan dari Ibu Anissa sudah komplit, sudah lengkap, dan tapi ini ada LPP-nya ya Bu? Ada Pak, pembelajarannya ada. Oke, siap. Jadi modul ajar sudah ada, LPP sudah ada, persiapannya. Kalau begitu alat peraga juga sudah dipersiapkan. Sudah Pak, alat peraga saya itu membawa media PowerPoint, lalu ada video tentang
contoh teks prosedur, juga ada infografis atau gambar. Ya, saya kira sudah cukup untuk percakapan observasi kelas kita hari ini. Tetap semangat Bu Anissa, nanti semoga bisa menjalankan kegiatan supervisi klinis ini dengan baik. Itu ya Bu Anissa. Terima kasih atas waktunya hari ini, dan semoga nanti Bu Anissa sehat selalu, bisa melaksanakan kegiatan supervisi klinis ini dengan baik dan lancar. Terima kasih Bu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia anak-anak? Pakai, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, syukur ya, Allahu Akbar. Sehat semuanya ya? Sehat. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin berdoa? Saya Bu. Ya, Mas Panji, ayo maju. Siap, coba duduk, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, siapa yang hari ini tidak berangkat? Salam. Bapak, satu saja. Kenapa Bapak tidak berangkat? Sakit. Nah, ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua ya. Anak-anak harus menjaga kesehatan, kebersihan agar tetap sehat dan bisa belajar bersama teman-teman. Untuk lebih semangat lagi pada pembelajaran pada pagi hari ini, kita yel-yel terlebih dahulu ya. Rajin pulang, rajin belajar, huruf-huruf, dihormati. Yes. Lalu di sini Bu Anissa mempunyai emoji expression ya. Ini nanti ada 3, ada sedih, bahagia, dan marah. Nah, nanti anak-anak coba memilih salah satu dari ekspresi yang mewakilkan perasaan anak-anak ya. Diambil satu ya, paham? Ya. Bisa meminta 2 anak maju ke depan. Siapa yang mau maju ke depan menceritakan ekspresinya saat ini? Mas Rizky, ayo maju Mas Rizky. Mas Rizky ini mengambil emoji apa ini namanya? Sedih. Kenapa Mas Rizky kok sedih? Saya sedih karena saya batuk. Karena batuk, sakit berarti ya. Nah, nanti habis pulang sekolah Mas Rizky lalu berobat ya, biar cepat sembuh. Terima kasih Mas Rizky. Anak-anak, kemarin kita belajar apa saja? Tentang apa? Tentang perpaduan Allah. Oh iya, ini ya membaca teks ditukar dengan apa? Itu teksnya isinya tentang apa anak-anak? Barter itu apa? Bertukar. Jadi anak-anak, kalian kalau beli ke warung itu caranya gimana? Itu yang dinamakan apa? Ya, teks prosedur. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Tujuan dari pembelajaran kali ini nanti dengan mengamati video dan gambar, anak-anak bisa mengidentifikasi apa itu teks prosedur. Sekarang Bu Anissa tanya, siapa yang suka membaca? Lihat tangannya. Siapa tadi yang suka membaca? Siapa yang suka menggambar? Tina, Fani, siapa lagi? Lalu siapa yang suka musik atau kesenian? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti Bu Anissa akan memutarkan video. Jadi nanti yang suka musik atau suka kesenian nanti mengamati video yang Bu Anissa putar. Udah sarapan lu? Oh iya, aku buru-buru mau ketemu kamu. Nah, anak-anakku sudah diperhatikan tadi ya videonya ya. Lalu yang suka membaca sudah dibaca teksnya ya. Ya. Lalu yang suka menggambar sudah diperhatikan gambarnya. Sudah. Nah, sekarang Bu Anissa tanya, apa itu teks prosedur? Siapa yang bisa angkat tangan?
Najibah, Mbak Najibah, teks prosedur itu apa Mbak Najibah? Ya, teks prosedur adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatannya apa teks prosedur? Manfaatnya apa? Untuk apa? Memudahkan suatu pekerjaan. Ciri-ciri dari teks prosedur. Siapa? Oh, Mas Panji. Ayo, ciri-ciri teks prosedur apa? Menggunakan kalimat perintah. Ya, menggunakan kalimat perintah. Anissa akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta di setiap satu anak nanti mendapat 1 LKPD. Lalu dikerjakan. Semua ya? Kalau sudah selesai semua, mari kita diskusikan dan salah satu atau perwakilan dari kelompoknya nanti 2 kelompok nanti perwakilan maju untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya ya. Yang maju siapa? Yang mau maju kelompoknya? Najibah, yang perwakilan yang maju siapa? Najibah? Ya, ayo maju sini ya. Ya. Coba disampaikan hasil jawabannya ke kelompok lain. Kelompok lain memperhatikan ya. Apakah yang dimaksud dengan teks prosedur adalah aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan Disampaikan kepada teman-teman yang lain hasil pekerjaanmu, yo. Ya. teks prosedur adalah rangka suatu aktivitas atau Tadi Mbak Najibah sama Mbak Elisa sudah mewakili kelompoknya ya untuk membacakan hasil pekerjaan kelompoknya di depan. Kita beri tepuk tangan untuk kerjasama ini. Oke, Mbak Najibah, Mbak Elisa ya, kita berani maju ke depan. Nah sekarang LKPD-nya bisa dikumpulkan ke Bu Anissa. Satu kelompok, kumpulkan satu kelompok nanti Bu Anissa ambil. Menambah semangat anak-anak lagi, kita bermain game terlebih dahulu ya. Game, kita punya game ya. Kalau nanti kalian sudah bisa ya, Marina menari di atas menara ya, bisa? Kalau Marina itu siapa? Marina ini nanti gerakannya ya, menari di atas ya, menara ini ya, bisa? Ikuti apa yang Bu Anissa gerakan ya, caranya ya. Semuanya berdiri yo, berdiri. Sudah semuanya. Marina menari di atas menara, 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 menara. Yuk, mana tadi menara? Menara ini ya. Kalau di atas ini. Jadi sesuaikan gerakan dengan ucapan bangsa ya. Jangan terkecoh ya. Ulangi yuk. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Marina menara di atas menari. Nah anak-anak, tadi Bu Anissa sudah melakukan penilaian terhadap soal evaluasi kalian ya. Yang dapat nilai 100 siapa? Angkat tangan. Tepuk tangan. Nah, terus yang dapat nilai di bawah KKM, sebelah bawah. Oh, ada 2 orang ya? Apapun hasil yang kalian dapat itu merupakan prestasi kalian ya. Dan pembelajaran pada hari ini sangat-sangat menyenangkan dan luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini kita sudah belajar apa saja tadi? Teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Siapa yang bisa angkat tangan? Oh, Panji dulu. Nah, tadi kan kita sudah belajar ya mengenai teks prosedur dan apa ciri-cirinya. Sekarang kita akan merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Nanti anak-anak menuliskan hasil refleksinya di kertas ini yang Bu Anissa bagikan, lalu ditempelkan di depan ya. Bagaimana pembelajaran pada hari ini? Bagaimana yang anak-anak sukai pada saat pembelajaran tadi? Bagaimana perasaan anak-anak setelah mendapatkan pelajaran pada kali ini? Ya. Ada hari ini Bu Anissa akan membacakan perwakilan saja. Ini dari siapa ini? Efrisha. Pembelajaran pada pagi hari ini sangat menyenangkan. Lalu bagian mana yang anak-anak sukai itu pas bagian menulis. Menulis apa ini Efrisha?
Menulis apa? LK? PD. Ya, berarti pas mengerjakan LKPD ya. Terus yang ketiga, perasaan setelah mendapatkan pelajaran kali ini, perasaannya sangat senang. Tepuk tangan untuk Ebrisa. Nah, anak-anak, ini tadi refleksi pada hari ini. Berarti kesimpulannya pada hari ini pembelajaran kita itu sangat menyenangkan dan luar biasa. Nah, pada hari ini kita sudah belajar mengenai teks tersebut dan ciri-cirinya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai kalimat efektif. Cepat gerak di tempat duduk, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Akhiri ya pembelajaran pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Anissa. Selamat siang Bapak. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, dulu kita sudah melakukan kegiatan praobservasi dan observasi pembelajaran ya Ibu Anissa. Iya, Jadi saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan hasil observasi yang saya lakukan pada kegiatan pembelajaran yang telah Ibu Anissa lakukan saat itu. Adapun tujuan percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh implementasi daripada komponen-komponen RPP yang Ibu Anissa sudah rancang dan Ibu terapkan di dalam kelas kemarin. Begitu Ibu Anissa, nanti kita bisa lanjutkan ke percakapan selanjutnya. Nah, kira-kira dari kegiatan observasi yang sudah saya lakukan dan pembelajaran yang Ibu Anissa lakukan, sudah sesuai belum dengan langkah-langkah RPP atau komponen-komponen RPP yang Ibu susun dengan kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan? mungkin secara keseluruhan itu sudah Pak, tapi mungkin ada beberapa hal-hal yang masih terlewat mungkin. Oh begitu. Iya. Kalau menurut Ibu yang terlewatkan dari kegiatan tersebut apa Ibu? Yang saya lewatkan mungkin saya itu kurang menyebutkan atau mengkoneksikan tujuan pembelajaran dengan kehidupan nyata peserta didik. Selain itu saya juga kurang maksimal dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran itu Pak KSE ya? KSE itu oh, ya. Iya. Kalau begitu Ibu Anissa ketika bisa mengatakan bahwa terdapat belum ada koneksi materi, belum maksimal di dalam referensi dan KSE, secara sadar Ibu Anissa apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Kurang persiapan ya Bapak, jadi saya lupa waktu itu belum menyampaikan tujuan pembelajaran. Lalu untuk yang penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini merupakan hal baru bagi saya, jadi mungkin saya masih dalam tahap belajar Pak, jadi belum maksimal dalam menerapkan pembelajaran tersebut. Oh begitu, iya Ibu Anissa sudah luar biasa, sudah berani mencoba, sudah bisa menilai dirinya sendiri terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi pada saat kegiatan pembelajaran tersebut. Itu sudah sangat luar biasa dan apresiatif buat Bu Anissa. Selanjutnya begini Bu Anissa, ketika Ibu Anissa sudah menemukan potensi-potensi dan kekurangan yang Ibu Anissa miliki di dalam kegiatan pembelajaran tersebut, nah kira-kira apa nih yang menurut Ibu Anissa yang akan rencanakan dan lakukan ketika sudah mengetahui kekurangan Ibu Anissa waktu pembelajaran tersebut? Mungkin saya lebih bisa mempersiapkan pembelajaran sebelumnya ya Pak, seperti mempersiapkan alat bahan dan media ajar. Selain itu saya juga akan memperbanyak referensi lagi mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan KSE itu tadi. Oh itu ya sudah luar biasa Bu. Berarti secara sistematis sudah terencana dari kegiatan Ibu Anissa, dari hasil observasi, dari refleksi yang Ibu lakukan. Nah tentunya Ibu Anissa juga punya target waktu atau jadwal yang harus Ibu lakukan agar apa yang untuk kegiatan perbaikan atau rencana tindak lanjut dari kekurangan yang Ibu Anissa lakukan, kira-kira rencananya seperti apa Ibu, yang atau istilahnya time schedule-nya, waktu kegiatannya itu kapan itu bisa dilaksanakan gitu? Mungkin lusa ya Pak.
Gitu ya. Iya, lusa akan saya persiapkan lagi lebih baik lagi. Oh gitu. Jadi nanti Ibu Anissa bisa mempersiapkan lebih baik lagi. Iya. Kalau boleh saya mengkonfirmasikan, itu lebih dicek lagi dari kesiapan, dari step-stepnya atau langkah-langkah setelah strategi pembelajaran yang Ibu Anissa teruskan di RPP. Nah, semuanya Ibu Anissa sudah luar biasa. Dari awal sampai akhir percakapan kita itu sudah runtut dan sudah merupakan refleksi dari Ibu Anissa, sehingga Ibu Anissa bisa mengenali dan menyadari juga kekurangan kelebihan dari Ibu Anissa, sehingga Ibu Anissa bisa menetapkan target waktu dan apa yang harus dilakukan oleh Ibu Anissa untuk memperbaiki daripada pelaksanaan pembelajaran tersebut. Nah, kita sudah mendapatkan data-data dan informasi yang akurat dan valid sesuai dengan kenyataan yang ada. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga kedepannya sukses, lancar, dan selalu sehat. Begitu Ibu Anissa, terima kasih atas waktunya. Kita akhiri percakapan hari ini. Semoga percakapan pasca observasi ini bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga Ibu Anissa tentunya.